Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kami kelompok 3 yang beranggotakan Aditya Fitra Pramudia, Emanisa Anjani, dan saya sendiri Rahmat Hidayat. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangan keilmuan pai, ruang lingkup pai, serta cakupannya. Baik, langsung aja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang perkembangan keilmuan pendidikan agama Islam atau pai. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dan hambatan terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan, terutama dalam pendidikan. Hal ini disebabkan dari waktu ke waktu, tuntutan kebutuhan manusia terus mengalami perubahan. Dengan demikian, era globalisasi ini pendidikan tidak hanya dituntut fungsi dan perannya saja, melainkan juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan di era globalisasi. Diperlukannya kesiapan untuk mengubah visi pendidikan menjadi smart people, bekerja untuk mencapai keunggulan dan pemberdayaannya. Di era globalisasi, kemajuan industri telah menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi segala tantangan yang ada saat ini. Oleh karena itu, pendidikan Islam diharapkan bisa berperan dalam menempatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kontribusi yang banyak dalam memperjuangkan eksistensi dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan diharapkan tangguh dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang timbul dalam lingkungan masyarakat, baik di ruang lingkup lokal, nasional, maupun masyarakat global. Modernisasi pendidikan agama Islam. Modernisasi adalah upaya pembaruan untuk memperbaiki keadaan yang sebelumnya dengan cara yang efektif, efisien, yang berorientasi ke masa depan. Modernisasi pendidikan ialah daya upaya atau usaha perbaikan pendidikan dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat dan mengarah pada pembaharuan di masa depan. Modernitas bukan hanya berdampak pada perkembangan teknologi atau fashion belaka, namun juga berdampak pada pola pikir masyarakat yang semakin maju dan baik. Pendidikan juga sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah bangsa. Modernisasi pendidikan layaknya sebuah kendaraan yang besar yang akan terus melaju, menggiring masyarakat untuk terus berlari menuju ke arah masa depan. Modernitas akan melindas setiap hal yang berada di tempatnya, yang tidak mengikuti zaman. Dalam hal ini, setiap manusia yang tidak dapat mengimbangi laju perkembangan zaman akan tertinggal dan akhirnya akan sangat sulit bagi manusia untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Perlu perubahan-perubahan dalam pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah mengubah pola pikir atau mindset lama yang kolot dan terbelenggu dalam aturan-aturan birokratis menjadi pola pikir yang mengedepankan cara-cara yang sifatnya kerjasama atau gotong royong. Selain itu, pendidikan agama Islam harus melakukan pengembangan diri supaya pengembangan dan inovasi terhadap aspek dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, yang sesuai dengan tuntunan di era modern. Pendidikan tidak sekedar melahirkan pribadi yang smart, akan tetapi memiliki karakter dan berkepribadian yang unggul dengan cita-cita agar generasi penerus bangsa dapat maju dan berkembang sesuai dengan karakter yang tertanam dalam nilai-nilai budi luhur bangsa dan agama. Dengan ini dapat kita simpulkan, peningkatan pendidikan karakter dapat dijadikan dasar dan perisai atau pengendali bagi generasi yang hidup di era modern
dalam menghadapi revolusi yang terjadi saat ini. Akhlakul karimah, akhlak merupakan unsur yang amat sangat urgent dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi di era globalisasi seperti ini. Sepertinya kepanjangan ya, Bang. Akhlakul karimah, akhlak merupakan unsur yang sangat urgent dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi di era globalisasi seperti saat ini. Akhlak adalah sikap spontanitas yang telah melekat dalam diri manusia, sehingga perbuatan yang akan dilakukan tidak perlu dipikirkan lagi karena telah menjadi kesatuan dari dalam diri seseorang. Akhlak bersifat universal, abadi, dan absolut. Akhlak, perbuatan yang mudah dilakukan dan tanpa dipikirkan, yang menjadi ukuran baik dan buruk. Sedangkan pengertian dari karimah adalah mulia, terpuji, baik. Maka yang dimaksud akhlakul karimah adalah budi pekerti atau tingkah laku yang baik. Akhlak bertujuan agar setiap perbuatan dan tingkah laku sesuai dengan etika ajaran yang dibawa oleh agama Islam. Berbagai problematika akhlak yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat, antara lain: 1. Masalah moral seperti penipuan, korupsi, dan pemerkosaan. Yang kedua yaitu masalah spiritual seperti tidak merasa berbuat dosa atas perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, masalah sosial seperti konflik yang dipicu isu sara atau ya hoax. Hal ini tidak dapat ditangani dengan kemajuan ilmu pengetahuan, juga canggihnya teknologi semata. Pemecahan masalah ini membutuhkan agama, moral, dan spiritual karena sasaran pendidikan agama tertuju pada pembentukan perilaku atau nilai-nilai akhlakul karimah dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada peserta didik sehingga jadi insan yang berakhlak mulia. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Emanisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam. Tapi sebelum lanjut ke ruang lingkup, saya akan menyimpulkan pengertian pendidikan Islam secara umum. Jadi, pengertian pendidikan agama Islam secara umum merupakan salah satu usaha atau tindakan atau aktivitas sadar yang dilakukan secara terencana yang mengarah kepada terbentuknya sikap dan kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah atau sesuai dengan norma-norma agama Islam. Lanjut masuk ke ruang lingkupnya. Jadi ditinjau dari segi pembahasannya, ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilakukan di sekolah diantaranya itu meliputi yang pertama ada pengajaran akidah atau keimanan. Jadi maksud dari pengajaran akidah dan keimanan ini adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang mengenai aspek kepercayaan atau keyakinan dalam agama Islam seperti rukun iman. Ruang lingkup yang kedua dalam segi pembahasan yakni ada pengajaran akhlak. Jadi maksud dari pengajaran akhlak adalah suatu bentuk dari kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada proses pembentukan jiwa serta cara bersikap seseorang terhadap lingkungannya. Ruang lingkup yang ketiga ada pengajaran ibadah. Jadi pengajaran ibadah di sini merupakan segala bentuk pelaksanaan ibadah. Jadi tujuan pengajaran ini adalah diharapkan agar peserta didik itu mampu untuk mengamalkan ibadah dengan baik dan benar, juga agar dapat mengerti tentang macam-macam ibadah, makna beribadah, dan tujuan dari melaksanakan ibadah itu tersendiri. Ruang lingkup yang keempat yakni ada pengajaran fikih. Jadi pengajaran ini merupakan segala bentuk pengajaran yang berisi tentang penyampaian materi yang membahas mengenai bentuk-bentuk hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran, Sunnah, Hadis, serta dalil-dalil syar'i lainnya. Adapun tujuan dari pengajaran fikih ini adalah diharapkan agar peserta didik itu mampu untuk paham dan mengerti mengenai hal-hal tentang fikih tersebut dan bisa mengamalkannya dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
Ruang lingkup yang kelima yaitu ada pengajaran Al-Quran. Jadi dalam pelaksanaannya pengajaran Al-Quran ini dikemas melalui ayat-ayat tertentu yang dimasukkan ke dalam materi pendidikan agama Islam yang telah disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Jadi pengajaran ini memiliki tujuan agar peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang keenam, ruang lingkupnya yaitu ada pengajaran sejarah Islam. Jadi tujuan dari pengajaran sejarah Islam ini adalah diharapkan agar peserta didik mampu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan Islam dari awal terbentuknya hingga masa sekarang. Sedangkan ruang lingkup lain yaitu menurut Hasbi As-Sidki, ruang lingkup pendidikan agama Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tarbiyah jismiyah, yaitu segala bentuk atau segala rupa pendidikan yang berwujud untuk menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkan agar dapat merintani kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya. Jadi tarbiyah jismiyah ini bisa diaplikasikan dalam bentuk berolahraga atau menjaga kesehatan. Selanjutnya ruang lingkup yang kedua menurut Hasbi As-Sidki adalah tarbiyah akliyah, yaitu di mana tarbiyah akliyah ini sebagai rupa pendidikan dan pengajaran yang hasilnya dapat mencerdaskan akal dan menajamkan otak, misalnya berlatih ilmu berhitung, ilmu matematika dan lain sebagainya. Terus ruang lingkup yang ketiga yaitu ada tarbiyah adabiyah, yaitu merupakan segala bentuk praktek dan teori yang dapat meningkatkan budi dan meningkatkan perangai. Jadi tarbiyah adabiyah adalah pendidikan budi pekerti dalam ajaran Islam yang merupakan salah satu ajaran pokok yang harus diajarkan agar masyarakat Islam memiliki dan melaksanakan akhlak mulia sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Jadi berdasarkan ruang lingkup yang telah dijelaskan tadi, jelas sekali bahwasannya pendidikan agama Islam ini hadir sebagai upaya untuk membentuk karakter dan kepribadian pada tiap-tiap individu agar memiliki akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah yang berdasar pada ajaran pokok agama Islam. Oke, selain ruang lingkup menurut Hasbi As-Sidki tadi, ada juga beberapa ruang lingkup lainnya, yakni yang pertama ada pendidik. Jadi pendidik diposisikan sebagai fasilitator atau mediator yang bertugas untuk memfasilitasi dan membantu para peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi pendidik tidak lagi dianggap sebagai salah satu sumber informasi, sebab informasi juga bisa diperoleh dari peserta didik. Jadi penciptaan suasana yang menyenangkan dan adanya kesadaran emosional yang tidak belajar dalam keadaan tertekan akan mengaktifkan potensi otak dan menimbulkan daya berpikir yang intuitif dan holistik. Oke, selanjutnya ruang lingkup yang kedua yakni ada peserta didik. Jadi peserta didik berperan sebagai objek utama dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jadi peserta didik dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Hal ini pasti tidak lepas dipengaruhi oleh banyak sekali faktor seperti latar belakang peserta didik, kemampuan peserta didik, prinsip hidup peserta didik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ruang lingkup yang ketiga yaitu ada model pendidikan Islam. Jadi beberapa model pembelajaran dalam pendidikan agama Islam, diantaranya ada model pemrosesan informasi guru dengan menjelaskan bagaimana siswa selaku individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Terus ada model pribadi yang diorientasikan kepada perkembangan diri siswa selaku individu. Terus ada juga model interaksi sosial yang menekankan hubungan siswa dengan lingkungannya di sekolah. Dan yang terakhir ada model perilaku siswa yang diarahkan kepada suatu pola belajar mengajar yang lebih terfokus pada hal-hal yang spesifik. Dan ruang lingkup materi pendidikan Islam. Jadi materi pendidikan Islam yang harus dipahami oleh para peserta didik sejak dini adalah Al-Quran, baik dari segi keterampilan membacanya dan juga menghafal, serta memahami, menganalisa, dan juga mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi hal ini dilakukan agar ajaran-ajaran yang termaktub dalam Al-Quran itu dapat tertanam baik pada diri peserta didik. Ruang lingkup yang selanjutnya ada alat pendidikan Islam. Jadi alat pendidikan Islam merupakan alat-alat yang
dapat digunakan selama melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam agar tujuan dari pendidikan Islam yang ingin disampaikan itu jauh lebih maksimal. Selanjutnya, ruang lingkup yang terakhir ada evaluasi. Jadi, evaluasi ini merupakan salah satu sistem komponen khusus dan umum pada suatu proses pembelajaran. Maksudnya adalah bagaimana evaluasi ini merupakan salah satu hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi baik dari evaluasi belajar maupun evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses kegiatan belajar mengajar. Mungkin sekian dari saya mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan tujuan pembelajaran agama Islam. Jadi, tujuan pembelajaran itu adalah sebuah target yang telah dirumuskan sebelumnya yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam harus ada target-target yang dimiliki atau yang dipunyai peserta didik ketika selesai melakukan pembelajaran. Jadi menurut Departemen Agama ada 2 target yang harus dicapai oleh peserta didik ketika melakukan pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama adalah menumbuh kembangkan akidah. Menumbuh kembangkan akidah ini artinya untuk menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menumbuh kembangkan akidah ini bisa dilakukan melalui pembinaan, pembiasaan, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian pengenalan tentang agama Islam, sehingga keimanan dan ketakwaan peserta didik tadi dapat terus berkembang dan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menjadikan manusia Indonesia yang taat beragama. Tujuan ini untuk membuat manusia Indonesia itu berakhlak mulia. Jadi manusia Indonesia ini akan tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara bergaul yang benar kepada manusia. Jadi di dalam pembelajaran agama Islam ini mempunyai target bahwasannya peserta didik ini bisa melakukan peribadahan dengan baik, kemudian juga bisa menjalankan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga bisa disebut dengan manusia yang berakhlak mulia. Materi selanjutnya adalah cakupan pendidikan agama Islam. Cakupan pendidikan agama Islam itu adalah hal-hal yang dipelajari di dalam pendidikan agama Islam. Jadi di sini kami memuat ada 4 hal yang umumnya dipelajari dalam pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama adalah hukum Islam. Nah, kenapa sih seorang peserta didik ini harus belajar hukum Islam? Karena hal-hal yang kita lakukan, baik itu hal-hal dalam peribadahan, kemudian dalam kegiatan bermasyarakat, tentunya tidak terlepas dari yang namanya hukum. Nah, maka dari itu peserta didik diwajibkan untuk mempelajari hukum-hukum Islam sehingga seorang peserta didik ini tadi dapat melakukan kegiatan peribadahan dengan baik serta dapat melakukan kegiatan bermasyarakat dengan baik yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, yang kedua adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Nah, jadi kenapa sih seorang peserta didik ini harus belajar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam? Karena tentunya zaman akan terus berkembang ke depan. Nah, makanya di dalam Islam kita harus tetap mempelajari ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Kemudian kita harus mempelajari teknologi dan seni agar kita tidak tertinggal, agar kita tidak disebut jahil, tidak disebut bodoh. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga kita tidak tertinggal dengan orang-orang yang lainnya. Nah, tentunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini akan terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, jika kita tidak mempelajari, sudah pasti kita akan tertinggal
dari orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya adalah ekonomi Islam. Nah, kenapa sih dalam PAI ini harus diajarkan ekonomi Islam? Karena di dalam ekonomi Islam ini bukan hanya ada cara untuk mempelajari bagaimana sih cara mendapatkan rezeki yang baik, kemudian bagaimana cara berdagang, cara bertani, dan lain sebagainya, tetapi juga diajarkan bagaimana kita membantu sesama manusia. Nah, semisal ada teman kita yang kekurangan, kita bantu. Nah, itu termasuk salah satu pembelajaran dari ekonomi Islam untuk membuat sama-sama membuat kemakmuran bagi umat muslim. Nah, maka dari itu ekonomi Islam ini wajib kita pelajari. Dan cakupan yang terakhir adalah politik Islam. Nah, kenapa di dalam PAI ini harus dipelajari politik? Karena dalam politik ini ada yang namanya kegiatan bernegara, sehingga peserta didik akan mengetahui bagaimana sih cara bernegara yang baik sesuai dengan tuntutan yang telah dirumuskan, yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika ia nanti sudah siap untuk melakukan kegiatan bernegara, ia tidak akan bertentangan dengan ajaran-ajaran yang telah dibawakan Nabi Muhammad sebelumnya, yaitu ajaran Islam. Nah, sehingga dalam pelaksanaan bernegara, baik itu pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan lain, dapat dituntun atau dapat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, dan dapat membuat negara ini semakin maju. Karena tentunya kalau dituntun dengan ajaran-ajaran Islam, sudah pasti pemimpin yang memimpin sebuah negara tadi akan amanah dan akan berusaha membuat rakyat sejahtera sehingga negara tersebut bisa maju. Nah, jadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.